Shalom, perkenalkan nama saya Hendri Kusuma Bernata dengan NIM 12210854. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjaga ciptaan Allah. Pendahuluan. Kejadian pasal 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dengan demikian, memahami dan mengambil tindakan nyata dalam peran kita sebagai penjaga ciptaan Allah berarti kita harus menyadari tanggung jawab kita terhadap alam dan melakukan tindakan yang nyata dan bermanfaat untuk menjaga dan merawatnya sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Allah. Poin-poin yang dibahas. Pertama, doa dan rohani. Kedua, kebutuhan fasilitas gereja. Ketiga, keterlibatan anggota. Kelima, kerjasama dan koordinasi. Keenam, menggunakan bakat dan keahlian. Keenam, pelayanan jemaat gereja. Di sini saya akan menjelaskan kerja bakti dalam pembangunan gereja. Pertama, doa dan rohani. Doa dan rohani memegang peran penting dalam melakukan kerja bakti gereja karena mereka membawa dimensi spiritual yang mendalam dan memperkuat motivasi serta tujuan dari setiap kegiatan yang dilakukan. Berikut ini ada beberapa penjelasan mengenai doa dan rohani dalam konteks kerja bakti gereja. Pertama, mengundang kehadiran Tuhan. Doa adalah cara untuk mengundang kehadiran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan gereja, termasuk dalam gereja bakti dan kerja bakti. Ketika kita memulai dengan doa, kita meletakkan segala usaha dan aktivitas di bawah pimpinan dan berkat Tuhan. Kedua, menguatkan persatuan dan semangat. Doa bersama sebelum memulai kerja bakti dapat menguatkan persatuan jemaat dan membangun semangat gotong royong. Ini membantu mengubah kerja bakti dari sekadar kegiatan fisik menjadi momen yang dalam secara rohani. Selanjutnya, membangun kedamaian dan kemudahan hati. Doa membantu membangun suasana kerendahan hati dan kedamaian di antara peserta kerja bakti. Ini penting agar setiap orang dapat bekerja bersama dalam semangat pelayanan dan tanpa egoisme pribadi. Selanjutnya, mengatasi tantangan dan hambatan. Dalam doa, jemaat dapat memohon bantuan dan perlindungan Tuhan dalam mengatasi segala tantangan dan hambatan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kerja bakti. Ini memberikan kepercayaan diri dan ketenangan dalam menghadapi situasi yang sulit. Dengan demikian, doa dan rohani tidak hanya sekedar ritual sebelum memulai kerja bakti, tetapi merupakan bagian integral dari pengalaman spiritual dan pelayanan yang menghubungkan setiap tindakan fisik dengan nilai-nilai Kristen yang mendalam. Hal ini membantu memperkuat persatuan, semangat pelayanan, dan maka rohani dalam setiap kegiatan dilakukan oleh gereja dan jemaatnya. Selanjutnya, perawatan dan pemeliharaan bangunan. Kebutuhan fasilitas gereja. Kebutuhan fasilitas gereja dalam kerja bakti sangat penting untuk memastikan lingkungan gereja tetap terawat dengan baik, memberikan kenyamanan kepada jemaat, dan mendukung berbagai kegiatan ibadah dan pelayanan gereja. Berikut ini beberapa penjelasan mengenai kebutuhan fasilitas gereja dalam konteks kerja bakti. Pertama, perawatan dan pemeliharaan bangunan.
Fasilitas gereja termasuk bangunan utama gereja, aula, ruangan pertemuan, serta ruang administrasi dan pelayanan lainnya perlu dilihat dengan baik. Ini mencakup perbaikan atap, perbaikan struktur bangunan, pengecatan dan perawatan secara umum agar bangunan tetap aman dan nyaman untuk digunakan. Kedua, kebersihan dan senantiasa. Salah satu aspek penting dalam kerja bakti adalah menjaga kebersihan fasilitas gereja. Ini mencakup pembersihan ruang ibadah, ruang makan atau dapur, kamar mandi, serta area luar dan taman gereja. Kebersihan yang baik menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi jemaat dan pembina gereja. 3. Peralatan teknis dan audiovisual. Gereja seringkali dilengkapi dengan peralatan teknis seperti sistem suara, pencahayaan, proyektor, dan peralatan audiovisual lainnya untuk mendukung kegiatan ibadah dan secara gereja. Pemeliharaan dan perbaikan peralatan ini dapat menjadi bagian dari kerja bakti untuk memastikan semua peralatan berfungsi dengan baik. Selanjutnya, keterlibatan anggota dalam kerja bakti gereja mengacu dan partisipasi aktif dan kontribusi dari seluruh anggota jemaat dalam berbagai kegiatan untuk memelihara, merawat, dan membanggakan fasilitas gereja serta melayani masyarakat di sekitarnya. Berikut ini adalah beberapa aspek yang menjelaskan pengertian keterlibatan anggota dalam kerja bakti gereja. Yang pertama, partisipasi aktif. Keterlibatan anggota gereja melibatkan partisipasi aktif dalam setiap tahap gereja bakti, mulai dari perancangan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Anggota berperan dalam mengeksekusi tugas-tugas yang diberikan dengan semangat, pelayanan, dan bertanggung jawab. Yang kedua, kemauan untuk berkontribusi. Anggota gereja menunjukkan kemauan dan semangat untuk berkontribusi dalam upaya-upaya pelayanan gereja, baik secara fisik dengan bekerja langsung di lapangan maupun melalui dukungan moral, doa, atau sumbangan finansial. Selanjutnya, berbagai bakat dan keahlian. Setiap anggota gereja membawa berbagi bakat dan keahlian. Setiap anggota gereja membawa bakat, keahlian, dan pengalaman yang berbeda. Keterlibatan mereka memungkinkan pemanfaatan potensi yang ada untuk kepentingan bersama, seperti keterampilan teknik, kemampuan organisasi, atau keahlian dalam komunikasi. Selanjutnya, mendorong generasi muda. Keterlibatan anggota dalam kerja bakti gereja adalah contohnya bagi generasi muda tentang pentingnya pelayanan dan tanggung jawab sosial. Ini membantu membangun fondasi iman yang kokoh dan sikap pelayanan yang kuat di antara generasi berikutnya. Dengan demikian, keterlibatan anggota dalam kerja bakti gereja bukan sekadar tentang melakukan tugas-tugas fisik, tetapi juga melibatkan aspek-aspek spiritual, sosial, dan pendidikan yang mendukung visi dan misi gereja dalam melayani dan menyaksikan Kristus dalam komunitas. Selanjutnya, kerjasama dan koordinasi. Kerjasama dan koordinasi dalam kerja bakti gereja merupakan elemen kunci yang memastikan berbagai kegiatan pelayanan dan perawatan gereja dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai pentingnya kerjasama dan koordinasi dalam konteks kerjasama dan konteks kerja bakti gereja. Pertama, pembagian tugas yang jelas. Kerjasama dan koordinasi memungkinkan untuk pembagian tugas yang jelas di
antara anggota tim kerja bakti gereja. Setiap orang mendapatkan peran dan tanggung jawab yang spesifik berdasarkan keahlian dan kapasitasnya, sehingga meminimalkan tumpang tindih dan memaksimalkan efisien waktu dan sumber daya. Kedua, penggunaan sumber daya yang optimal. Dengan kerjasama yang baik, gereja dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, baik itu untuk peralatan, material, atau tenaga kerja. Hal ini memastikan bahwa setiap aspek kerja bakti dapat berjalan lancar tanpa kekurangan atau keputusan. Dengan demikian, kerjasama dan koordinasi dalam kerja bakti gereja bukan hanya sekadar tentang melakukan tugas-tugas secara bersama-sama, juga tentang membangun komunikasi yang kuat dan efektif dalam pelayanan dan perawatan gereja. Ini mencerminkan nilai-nilai Kristus tentang pentingnya kerjasama, kasih, dan pelayanan kepada sesama dalam kehidupan gereja. Menggunakan bakat dan keahlian. Menggunakan bakat dan keahlian dalam kerja bakti gereja merupakan strategi yang penting untuk memaksimalkan efektivitas dan hasil dari setiap kegiatan yang dilakukan. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai pentingnya menggunakan bakat dan keahlian dalam kerja bakti gereja. Pertama, optimalisasi sumber daya. Setiap anggota gereja membawa bakat dan keahlian yang berbeda. Dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan bakat-bakat ini, gereja dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk melayani jemaat dan komunitas sekitar. Kedua, pembagian tugas yang tepat. Menggunakan bakat dan keahlian dalam kerja bakti membangun dalam pembagian tugas yang lebih tepat. Anggota gereja dapat ditempatkan pada bidang atau tugas yang sesuai dengan keahlian mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk berkontribusi secara maksimal. Ketiga, kualitas pelayanan yang lebih baik. Bakat dan keahlian yang diterapkan dalam kerja bakti dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh gereja. Contohnya, seseorang dengan bakat musik dapat membantu dan penyelenggaraan ibadah, atau yang memiliki keahlian teknisi dapat membantu dalam perawatan infrastruktur gereja. Dengan demikian, menggunakan bakat dan keahlian dalam kerja bakti gereja bukan hanya tentang pemanfaatan keterampilan praktis, tetapi juga tentang membangun komunitas yang lebih kuat dan efektif dalam pelayanan ini dan menyaksikan Kristus dalam dunia. Pelayanan jemaat gereja. Pelayanan jemaat gereja dalam kerja bakti gereja mengacu pada kontribusi aktif anggota jemaat dalam berbagai kegiatan atau proyek yang bertujuan untuk memelihara, merawat, dan mengembangkan lingkungan gereja serta melayani kebutuhan komunitas sekitarnya. Berikut adalah beberapa aspek yang menjelaskan pengertian pelayanan jemaat gereja dalam konteks kerja bakti. Keterlambatan aktif. Pelayanan jemaat gereja melibatkan partisipasi aktif dari seluruh anggota jemaat dalam berbagai kegiatan pelayanan dan perawatan. Ini bisa mencakup membersihkan lingkungan gereja, merawat taman gereja, atau membantu dalam proyek-proyek pembangunan atau renovasi. Kedua, semangat pelayanan. Anggota jemaat melakukan kerja bakti dengan semangat pelayanan yang didorong oleh kasih kepada sesama dan dedikasi untuk membangun dan memelihara rumah rohani mereka bersama-sama. Tiga, gotong royong dan solidaritas. Pelayanan jemaat dalam kerja bakti juga mencerminkan semangat gotong royong dan solidaritas di antara anggota jemaat. Mereka bekerja sama-sama untuk mencapai tujuan yang lebih besar daripada
daripada yang bisa dicapai secara individu. Dengan demikian, pelayanan jemaat gereja dalam kerja bakti tidak hanya tentang melakukan tugas-tugas fisik atau teknis, tapi juga tentang membangun komunitas yang lebih dalam iman, cinta, dan kasih, serta membersihkan dan memberikan kesaksian yang hidup tentang pelayanan Kristus kepada dunia. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.